Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya bersama saya Melina Ekayan Fitri. Kita lanjutkan pembahasan soal yang kelima mengenai pengujian hipotesis. Oke, kita lihat soalnya. Suatu perusahaan garment ingin mengembangkan produksi kemeja. Pimpinan perusahaan menyatakan bahwa bila paling sedikit sebanyak 30% yang berminat membeli kemeja tersebut, maka perusahaan tersebut akan memperluas usahanya. Untuk itu, telah diadakan penelitian yang melibatkan 200 responden dan ternyata terdapat 70 responden yang tertarik membeli kemeja tersebut. Dengan taraf nyata 2%, ujilah pernyataan pimpinan perusahaan itu apakah ia akan memperluas usahanya. Diasumsikan populasi berdistribusi normal. Nah, kita lihat di sini mana yang akan kita uji ya. Jadi dia bilang, ujilah pernyataan pimpinan akan memperluas usahanya. Syarat dia memperluas usahanya itu jika paling sedikit 30% yang berminat membeli kemeja tersebut. Kalau paling sedikit itu artinya bisa lebih dari 30% ya. Jadi kalau dalam bahasa matematiknya kita gunakan tanda lebih dari. Nah, kalau lebih dari, tentu dalam pengujian hipotesis ini adalah pengujian satu arah, yang mana arahnya adalah sisi yang kanan. Ya, di situ kita bisa lihat kuncinya ya. Lalu berikutnya kita ambil sampel. Jadi di sini tidak ada membahas mengenai rata-rata ataupun standar deviasi, yang ada hanya jumlah ya, jumlah responden yang diambil, lalu jumlah responden yang tertarik membeli kemeja tersebut. Berarti kita melakukan pengujiannya adalah uji proporsi. Nah, karena populasinya cuma satu, yaitu populasi responden yang mana responden yang membeli kemeja ya, yaitu dalam satu populasi konsumen ya yang akan membeli kemeja, maka di sini kita anggap dia berasal dari satu populasi. Jadi uji proporsi satu populasi di mana ujinya adalah arah kanan. Nah, kita misalkan X itu adalah responden yang tertarik membeli kemeja, maka X-nya bernilai 70. Sedangkan N-nya kecilnya atau sampelnya 200, alfanya 2%. Jadi di sini P-barnya atau proporsinya atau proporsi yang tertarik membeli kemeja tersebut itu adalah 70 dibagi 200 atau sebesar 0,35. Kita lihat di soal ya. Dan ini pembahasannya tadi ya, uji proporsi satu arah sisi kanan karena sampelnya lebih dari 30 yaitu sebesar 200 tadi, maka kita menggunakan perhitungannya menggunakan Z hitung dengan bantuan alat tabelnya adalah Z tabel. Lalu berikutnya yang diketahui di sini kita misalkan P adalah proporsi responden yang tertarik membeli kemeja. Lalu P0-nya 30% itu dapat dari dugaan tadi yang minimal 30% yang membeli tadi ya. Alfa 2% dan P-barnya 70 per 200 0,35. Yang diminta di sini adalah pengujian hipotesis bahwa diduga saat ini proporsi orang membeli kemeja itu minimal 30%. Jadi langkah pertama kita tentukan hipotesis uji. Ya, HA-nya itu berdasarkan apa yang dinyatakan di soal, paling sedikit 30%, artinya lebih dari 30%. Tentu lawannya adalah paling banyak 30%, yaitu kurang dari sama dengan 30%. Atau boleh saudara cuma menulis sama dengan 30% juga silahkan, berarti tanda di sininya sama dengan ya. Lalu langkah kedua menentukan alfa, jadi sesuai dengan soal tadi alfanya 2%. Lalu berikutnya menentukan statistik uji. Ya, statistik ujinya kita menggunakan rumus Z hitung, di mana rumusnya P bar dikurang P0 bagi sigma P bar. P bar kita udah dapat tadi 0,35, sigma P bar yang kita cari menggunakan rumus seperti ini ya, yaitu P0, P0-nya 0,3 tadi, lalu kita substitusi angka di dalamnya, maka diperolehlah sigma P bar dengan pembulatan, saya ambil dua angka belakang koma aja, yaitu 0,17. Maka diperolehlah Z hitung ya dengan mensubstitusikan angka-angkanya yang tadi, diperolehlah nilainya 0,294. Dari Z hitung yang kita peroleh ini tentu kita akan membandingkannya dengan nilai Z tabel di mana nilai alfanya 2%. Kalau alfa 2% artinya daerah penolakan sisi kanannya luasnya adalah 2%. Tentu tabel yang sebelah sisi kurva di bawah kurva normal yang sisi kirinya yang Z kumulatifnya tentu nilainya 100% dikurang 2% ya, jadi 98%. Makanya kita akan mencari nilai Z-nya yang nilai probabilitasnya 0,98. Jadi kalau kita lihat di tabel, ini dia. Ya, kalau kita lihat tadi 2% itu dia akan sisi kanan ya, berarti 2%-nya yang berada di paling kanan.
Tentu sisanya yang diarsir, yang ada di dalam tabel itu adalah 0,98. Jadi kita cari di sini yang 0,98 atau mendekati. Biasanya di 0,9 itu di bawah ya. Berarti di sini yang mendekati kita cari 0,98. Nah, ini ada 0,9803. Atau boleh 0,9798, tapi bagusnya ini ya 0,9803, lebih dekat, itu 2, naik ke atas itu berapa nih, 0,06, berarti 2,06. Mau pakai 2,05 juga boleh, kalau saya pakainya 2,06. Maka diperolehlah Z tabelnya 2,06, kita bandingkan dengan Z hitung tadi 0,294. Ternyata nilai Z hitung tersebut lebih kecil posisinya atau lebih rendah posisinya dibandingkan dengan 2,06. Atau kalau kita lihat di gambar kurva normal, ini Z tabelnya, ini luasnya adalah 2%, sisa ini 98%, dan Z hitung berada pada 0,294, lebih dekat daripada titik 0 di sini ya, dibandingkan dengan Z tabel. Artinya Z hitungnya berada di daerah daerah penerimaan H0. Jadi kita simpulkan bahwa H0-nya diterima, HA-nya yang kita tolak. Artinya proporsi yang membeli kemeja paling banyak 30%. Artinya tidak melebihi target yang diminta oleh pimpinan tadi. Sehingga keputusannya apa? Pimpinan perusahaan tidak akan memperluas usahanya. Oke, sampai di sini. Jika ada pertanyaan, silahkan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.